Hey ho Pop gengs! Think big. Kata yang satu ini adalah apa yang selalu dikatakan dan jadi dasar pemikiran dari pemilik Tesla dan juga SpaceX, Elon Musk. Yup, pria yang pernah menduduki kursi sebagai orang terkaya di dunia ini selalu ingin berpikir besar untuk menelurkan inovasi tak tertandingi dalam beragam bidang termasuk militer. Pada akhir tahun 2022 kemarin, Elon Musk dan perusahaannya SpaceX mengumumkan hal mencengangkan. Penggunaan satelit dalam dunia militer memang masih terdengar biasa. Tapi proyek yang dinamai Starship ini lebih dari sekedar pengirim pesan di masa depan nanti. Dari ekspektasi dan janji dari SpaceX, Starship akan memiliki 3 kemampuan unggulan selain menjadi jalur jaringan internet. Pertama adalah jalur kerahasiaan informasi, di mana menggunakan Starship seluruh data, perintah, dan strategi militer dijamin kerahasiaannya. Seperti yang kita tahu, dalam dunia yang tengah kacau karena perang, informasi adalah juru kunci. Kemampuan keduanya adalah observasi permukaan bumi. Dari teori liar yang beredar, kemampuan ini bahkan bisa mendeteksi pergerakan dan jalur senjata luncur, seperti misil, roket, dan sejenisnya. Dan kemampuan yang paling gila nih adalah ghosting payload, di mana Starship memiliki kemampuan untuk melakukan pengintaian terhadap jaringan internet yang tengah digunakan oleh penduduk sipil. Jika hal ini benar, Starship bisa menjadi ancaman untuk keamanan data semua orang dong. Mendengar kemampuan Starship ini, tentu proyek SpaceX tersebut sangatlah menggiurkan. Apalagi kemungkinan berhasilnya memang lumayan besar, karena SpaceX telah memiliki Starlink, rangkaian satelit untuk penggunaan internet cepat di mana saja dan untuk segala kondisi dengan kecepatan sampai 300 Mbps. Starlink juga pernah membuktikan diri di Ukraina sebagai penopang jaringan informasi saat konflik terjadi. Jadi ya, kalau Starship ini berhasil, Indonesia seharusnya ikutan punya Inovasi gila yang dilakukan di bidang militer tentu saja tidak berasal dari perusahaan Elon Musk seorang. Perusahaan asal Swedia yaitu Buy System juga punya inovasi gilanya persoalan perangkat kamuflase untuk perang bernama Adaptive Camouflage. Saat teknologi ini dipamerkan 2011 kemarin, bentuknya itu sangatlah unik, yaitu berupa panel berbentuk sarang lebah. Teknologi ini dipamerkan dan diklaim sebagai selubung penyamaran yang bisa menghilangkan benda dari sensor inframerah dan juga sensor panas. Saat flexing soal kemampuannya, Adaptive Camouflage ini memang mengagumkan, di mana sebuah tank bisa ngilang dalam sekejap karena beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Bahkan bukan cuma itu, tiap panel sarang lebah di badan tank ini ternyata bisa dikendalikan secara mandiri. Makanya selubung penyamaran ini bisa mengambil beragam bentuk. Tank bisa diubah menjadi mobil keluarga, bahkan bisa juga dijadikan mobil alay dengan tulisan custom. Jadi orang bisa tuh nulis, "Aku cinta kamu selamanya" dengan panel celubung tadi. Untuk penerapannya di masa depan, selubung yang berasal dari panel individual ini bakal dipasang pada alutsista lainnya, mulai dari kapal perang sampai pesawat tempur. Jika berhasil digunakan, maka teknologi ini akan jadi kunci dalam misi serangan serbu yang dilakukan. Soal inovasi dalam dunia militer, Rusia jelas tidak ingin dong ketinggalan. Rusia punya marker combat robot nih yang merupakan UGV atau Unmanned Ground Vehicle yang dikendalikan menggunakan remote control paling canggih yang ada sekarang. Pada awalnya, marker combat vehicle dibuat untuk sebuah misi pengintaian yang lebih aman. UGV ini bahkan bisa menerbangkan drone untuk mendukung misi pengintaian yang dilakukan. Namun lambat laun, potensi dari UGV ini terlihat sebagai unit serang yang menjanjikan. Makanya, turret yang digunakan langsung memiliki slot senjata untuk pelontar granat, rudal anti-tank, hingga senapan mesin berat. Nah, untuk melengkapi kemampuan serangnya, marker combat robot bahkan telah dilengkapi dengan kecerdasan buatan dan sensor canggih. Sensor yang digunakan mampu mendeteksi area dengan cakupan 360 derajat dan bisa mendeteksi beberapa musuh sekaligus.
Setelah musuh ditentukan, kecerdasan buatan di dalam UGV ini bertugas untuk melakukan penentuan amunisi dan target prioritas. Setelah itu, baru deh amunisi yang cocok ditembakkan. Nah, pada invasi Rusia ke Ukraina yang masih terjadi sampai sekarang, penasehat khusus militer Rusia Dmitry Rogozin mengungkapkan kalau ada 4 marker combat robot yang telah diturunkan di Ukraina. Seluruh robot ini dipersenjatai peluncur misil anti-tank untuk menghadapi Leopard 2 yang diturunkan Eropa. Dalam penggunaannya di invasi ini, marker combat robot akan membuktikan beragam hal, mulai dari jarak operasi, akurasi tembakan, hingga algoritma kecerdasan buatan pada medan tempur sesungguhnya. Jika penggunaan dari marker combat robot ini terbukti efektif di Ukraina, maka sudah pasti kita memasuki zaman peperangan baru, di mana robot dan kecerdasan buatan bisa menjadi pasukan terdepan. Ya, mungkin saja suatu saat nanti apa yang terjadi di film Terminator menjadi kenyataan. Dari Israel ada lagi nih inovasi teknologi lainnya berupa sistem pertahanan udara berbasis serangan laser. Seperti yang kita ketahui, Israel telah memiliki sistem pertahanan udara canggihnya yang dikenal dengan Iron Dome sejak tahun 2011 kemarin. Sepanjang karirnya, Iron Dome ini diklaim telah berhasil secara efektif menjatuhkan 95% roket, misil, serta artileri udara lainnya yang masuk ke wilayah Israel. Jangkauan yang dimiliki juga nggak main-main karena mencapai 70 km dan pengembangannya diekspektasikan bisa mencapai jangkauan 250 km. Cara kerja dari Iron Dome ini lumayan simpel, di mana setelah lintasan artileri musuh dideteksi, sistem akan meluncurkan misil untuk melakukan intercept dan penghancuran sebelum artileri tadi jatuh ke wilayah dan bangunan strategis seperti pangkalan militer, kantor pemerintahan, bahkan rumah sakit. Setelah mengetahui segala keunggulannya, jelas banyak yang kagum dong dengan Iron Dome. Namun, Iron Dome ternyata memiliki satu kelemahan utama, yaitu sangat mahal. Untuk satu misil yang diluncurkan untuk melakukan intercept, ternyata dibutuhkan uang sebesar 100.000 US dollar atau 1,5 miliar rupiah. Padahal misil yang ditembakkan musuh Israel jauh lebih murah, berkisar 6.000 US dollar atau 90 juta rupiah. Jadi kerugiannya jelas banyak banget. Makanya Israel mulai mengembangkan teknologi pertahanan baru bernama Iron Beam. Iron Beam ini adalah konsep pertahanan udara menggunakan senjata berbasis energi. Jika proyek ini berhasil Iron Beam akan mampu menembakkan laser dengan kekuatan 150 kW yang mampu menjatuhkan drone, misil, roket, dan segala jenis artileri lainnya. Senjata ini akan menjadi jawaban keuangan Israel karena tiap tembakannya cuma ngabisin 3,5 US dollar atau 53.000 rupiah saja. Selain itu, wilayah yang di-cover Iron Beam juga akan sangat luas karena mampu dioperasikan di atas mobil. Dengan segala solusi spektakuler ini wajar jika Israel menggelontorkan dana hingga 150 juta US dollar atau 2,2 triliun rupiah untuk mewujudkan hal tersebut. Wah, luar biasa. Oke deh, itu dulu buat hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!